Aku juga pegel. Pengen dicobain. Coba. Yang perlu saya tanyakan Pak Ustadz, waktu itu ibu saya itu mengajarkan dari Al-Quran Pak Ustadz, kalau sudah saya urut itu saya baca doanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, siapa namanya? Misalnya Kak Irfan Hakim, maaf. Khususon ila jasati Kak Irfan Hakim, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Nanti saya semburkan, Disemburkan. Bu, kalau itu nggak usah cerita, praktek aja. Boleh Pak Ustadz. Dipijitnya nggak apa-apa, tadi semburnya Ustaz. Saya pijat seperti ini loh. Enak kan Kak? Oh, Irfan? enak. Enak banget. Ya, enak bener. Enak Ustaz. Tapi jangan disembur. Udah. Udah Pak Ustadz. Soalnya dia belum gosok gigi. Canda Bu. Iya. Enak tapi Ustaz. Iya. Beda. Ah, nggak percaya aku. Mau. Oke. Tapi setelah saya melihat di bengkel hati, Dan terus juga siraman kolbu, kok kayaknya yang seperti itu kata Pak Ustadz musyrik. Jadi sekarang kalau ada orang minta tolong, saya berubah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menolong siapa yang minta urut ke saya, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Alhamdulillah Pak Ustadz, berkat siraman kolbu, mudah-mudahan yang selama ini musyrik nggak musyrik. Aduh, alhamdulillah. Seneng loh Ustaz aku dengar. Tapi masalahnya Pak Ustadz, nah sekarang Pak Ustadz yang saya alami, kalau pada saat hati saya enggak, hatinya kurang bersih, itu kalau sholat Pak Ustadz, di punggung saya ini seperti dicucuk-cucuk. Kalau orang Jawa ngomongnya ting celekit gitu loh. Orang Jawa iya. Sunda oke nya. Celekit Pak Ustadz. Nyelekit. Terus Pak Ustadz, kalau mau maghrib itu badan saya gatal-gatal Pak Ustadz. Setiap mau maghrib. Hampir, kadang-kadang enggak, tapi hampir maghrib. Terus kalau tidurnya miring Pak Ustadz, miring ke kiri, di paha saya ini seperti ada yang berjalan. Miring ke sini juga ada yang jalan Pak Ustadz. Kesemutan atau Saya apa? nggak pernah cerita sama suami, sama anak saya, takutnya nanti mereka khawatir dengan keadaan Baru saya. pertama kali ini diceritakan. Kemarin mau berangkat ke sini cerita sama anak perempuan saya. Akhirnya. Jadi kok miring gini ini gitu. Iya, seperti Ada yang jalan-jalan. jalan. Bukan kesemutan, bukan? Enggak. Nanti saya pegang-pegang ada apa ya di sini saya gitu. Di dalam kulitnya. Di dalam kulitnya. Gitu. Benar. Ke kanan gitu juga. Iya, sama. Di kaki saja. Di paha. Di paha. Bolak-balik gitu. Iya. Kalau telentang? Telentang gatel. Gatel. Kalau tengkurap? Ya kan posisi tidur bisa beda-beda ya Ustaz. Iya. Gitu. Iya. Sudah. Terus kadang kalau tidur Pak Ustadz, kalau nggak pakai kipas, panas itu badan itu gatal semua. Jadi harus tempat yang dingin. Kalau nggak tempat dingin, gatal semua badannya. Oke. Itu menjadi beban buat saya. Oke. Alhamdulillah Pak Ustadz, sebenarnya saya jauh dari Masjid Taqwa ini 17 kilo. Karena keinginan saya pengen ketemu Pak Ustadz, alhamdulillah Tuhan Ikut memberikan rombongan. jalan ikut rombongan. Terima kasih ya Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan dengan ketemunya Pak Ustadz, apa yang saya rasakan bisa normal kembali. Bantuan Pak Ustadz juga mungkin ilmu-ilmu keturunan itu nanti jangan sampai ke anak dan cucu saya Pak Ustadz. Udah masuk Bu. Sudah masuk ke anak laki-laki saya Pak Ustadz kayaknya. Ya udah, di dalam tubuhnya ini kan ada sihir, kemudian ada juga pengobatan dari luar. Terus Mbak Nursilah ini juga mencoba ngobatin dirinya sendiri dengan baca-baca surat tertentu. Ya, Ya gitu.
Benar ya? Iya. Karena dia baca-baca surat tertentu niatnya bukan karena Allah. Makanya ada yang masuk dan ketahuan. Dan ketahuan kalau saya. Karena kalau biasanya kalau orang ngaji bacanya lillahi ta'ala, nggak ada sesuatu yang saya bisa diizinkan lihat, nggak ada, kosong malah. Kosong. Tapi kalau niatnya baca Quran, ada sesuatu keinginan duniawi apa aja. Untuk Itu kesehatan. pasti ada, paling tidak orang bilang asap hitam, nah itu yang asap hitam itu kemana nanti? Bisa masuk mulut, bisa masuk telinga, akhirnya ke perut, atau asap hitam nanti ke sini karena biasanya caranya ditiup, kemudian diusap-usap, nah ya itu. Yang diusap-usap. Yang diusap-usap atau dia niatnya bukan karena Allah, nah itu asap hitam itu akan masuk. Kalau yang ini yang panas, coba kita cek ya. Tubuhnya Mbak Nursilah ada yang panas? Di sebelah mana? Coba tunjukin. Di dada. Semua. Dada sampai semua. Kalau ini nggak usah bilang ayatnya ya, nggak usah bilang suratnya ya. Tapi kalau baca itu terus ditiup kemudian diusap-usap nggak, Mbak? Untuk ngobatin. Begini. Iya. Terus begini gitu. Oh. Ya itu hasilnya jadinya. Oh. Ya itu jadinya. Nggak ada yang begitu. Saya baru tahu. Paham? Sekarang saya niatkan, Mbak Nursilah, lihat saya, ya, lihat saya ya. Lihat dong, nggak apa-apa, udah santai aja. Dikuatin, yuk. Bismillah. Saya mengajak ikrar sekarang. Mbak Nursilah, maukah mulai hari ini, kalau baca Quran, niatnya cuma satu, lillahi ta'ala. Ya, mau. Mencari ridha Allah. Jangan dicari dunia, ya. Dunia boleh ikhtiar, tapi tidak dengan cara seperti itu. Kalau kita mau beribadah, niatnya cukup satu, mencari ridha Allah atau lillahi ta'ala. Ya, paham? Mau? Mau? Belajar ya? Mulai hari ini. Jadi kalau baca Quran, sudah. Jangan pilih-pilih surat. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa sampai An-Nas. Ulangi lagi, dah. Semuanya baca niatnya hanya lillahi ta'ala. Mau? Mau. Insya Allah? Ikhlas? Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Sekarang saya mau tanya, yang tadi kan rasanya panas tuh di dada, di tubuh ya. Sekarang panasnya rasanya gimana? Ini saya tanya beneran nih. Pas panasnya dengan yang tadi, enakan mana? Masih Berkurang tidak maksudnya? Kalau hilang belum? berkurang sedikit. Benar berkurang. Sebelah mana yang berkurang? Ini. Dada, ya, betul. Karena itu sudah mulai berkurang. Masih. Kalau sakitnya masih, saya tidak bilang sakitnya, karena sakitnya dari sihir. Oh. Jadi ini bertumpuk-tumpuk semuanya. Ada pengobatan luar yang mengunci. Karena yang ngobati juga niatnya bukan karena Allah, hanya untuk ngobati. Jadi ya sama aja. Astagfirullah. Jadi memang kita harus kembali pada tauhid bahwa Allah itu menyuruh kita, kalau kita beribadah atau membaca Quran atau sholat atau apapun, niatnya harus satu, lillahi ta'ala. Itu yang harus diketahui. Kalau enggak, pasti ada makhluk lain, alien yang kita tidak bisa melihat itu akan masuk. Saya tanya sekali lagi sebelum saya doa, panasnya mulai berkurang enggak sekarang? Iya. Ya, paham sekarang? Iya. Dengan ikrar niat mulai sekarang, niatnya kalau membaca Quran niatnya lillahi ta'ala, itu sudah berkurang. Panasnya berkurang ya Pak? Iya. Masya Allah. Nah di sini udah tahu, makanya kenapa saya selalu bilang, kalau baca Quran niatnya lillahi ta'ala, sholat pun lillahi ta'ala. Hanya itu yang harus kita kerjakan kepada Allah Ta'ala, agar nanti di akhirat itu kita memetik pahalanya. Amin. Nah kalau niatnya udah bener lurus gini, panasnya mulai berkurang. Bener berkurang? Iya. Alhamdulillah. Udah paham sekarang?